Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih tetap dengan pelajaran kita, yaitu pelajaran Aqidah Salaf Ashabul Hadith oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Tentunya kita masih berada pada bagian akhir dari pembahasan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa rawa Yunus bin Abdis Samad bin Ma'qil an abihi anna Ja'ad bin Dirham qadima ala Wahb bin Munabbih yas'aluhu an sifatillahi ta'ala. Yunus bin Abdis Samad bin Ma'qil meriwayatkan dari bapaknya bahwa pada suatu hari Ja'ad bin Dirham mendatangi Wahab bin Munabbih rahimana wa rahimahullah, yas'aluhu an sifatillahi ta'ala. Dia bertanya tentang sifat-sifat Allah yang maha tinggi kepada Wahab bin Munabbih. Faqal, maka Wahab bin Munabbih berkata, wailaka ya Ja'ad, ba'dul mas'alah inni la adhunnuka minal halikin. Ya Ja'ad, law lam yukhbirna Allahu fi kitabihi anna lahu yadan wa 'ainan wa wajhan lama qultu dhalik. Fattaqillah. Thumma lam yalbath Ja'ad an qutila wa suliba. Kata Wahab bin Munabbih ketika menimpali atau memberikan jawaban kepada Ja'ad bin Dirham, katanya, wailaka ya Ja'ad, celakalah engkau wahai Ja'ad. Ba'd di situ bacanya ba'du, bukan ba'da. Ba'du supaya dia itu bentuknya mubtada. Memang kalimat ini kalau secara lisan itu kalimat yang belum lengkap. Secara tulisan dalam ilmu gramatikal bahasa Arab, ini kalimat belum lengkap. Kenapa? Karena ba'dul mas'alah itu mubtada yang tidak ada kabarnya. Kabarnya di sini tidak ada. Naam. Dan dia harus diberi harakat
dhammah. Sekiranya kalau dia diberikan harokat fathah, maka sebelumnya itu harus ada alat-alat yang membuat dia jadi fathah. Ya, misalnya apa? Ra'aitu ba'dal mas'alah, ba'dha, di situ dia jadi maf'ul bih karena didahului oleh apa? Fi'il dan fa'il. Atau yang semisalnya. Kalau dalam bahasa tulisan dan kita misalnya memperkirakan atau menerjemahkan dengan bahasa sesungguhnya, celakalah engkau, sesungguhnya ini adalah sebahagian perkara yang membinasakan engkau, maka mungkin kalimat yang lebih tepat menurut gramatikal bahasa Arab adalah inna bi ba'dil mas'alah yuhlikuk. Sesungguhnya dengan sebab sebagian perkara ini engkau binasa atau membinasakan engkau. Tetapi memang kebiasaan dalam ucapan-ucapan yang bersifat spontanitas itu ini masih dibolehkan, sehingga khabarnya itu tidak disebutkan, ya. Maka dia dikatakan ba'dul mas'alah, khabarnya tidak ada. Khabarnya itu dapat dipahami dengan kalimat ini adalah spontanitas atas suatu peristiwa yang terjadi. Begitu. Paham ya? Nah, makanya di situ dikasih harakat dhammah, jangan dikasih harakat fathah. Tapi kalau misalnya kita katakan wailun laka, wailun berarti di situ wailnya itu dia jadi mubtada. Tapi kalau di sini wailak, maka waila itu dia harus fathah, dia maf'ul bih. Wailaka ya Ja'ad, ba'dul mas'alah inni la'adunnuka minal halikin. Celakalah engkau wahai Ja'ad, sesungguhnya ini adalah sebahagian perkara saja. Sebahagian perkara yang engkau masuk di dalamnya ini yang dia bisa membinasakan engkau nanti. Nanti engkau binasa. Dari sebahagian perkara yang kalau engkau berdalam-dalam padanya, ini dia bisa membinasakan engkau. Inilah adunnuka minal halikin. Sungguh aku benar-benar menyangka bahwa engkau ini termasuk orang-orang yang akan binasa. Lam taukid ya. Ya Ja'ad, lau lam yukhbirna Allahu fi kitabihi anna lahu yadan wa aynan wa wajhan lama qultu dzalik. Wahai Ja'ad, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kepada kami di dalam kitabnya bahwa Allah itu mempunyai tangan, Allah itu mempunyai penglihatan, ain, Allah itu mempunyai wajah, lama qultu dzalik, niscaya aku tidak akan mengatakannya. Niscaya aku tidak akan mengatakannya. Fattaqillah, bertakwalah kepada Allah wahai Ja'ad. Thumma lam yalbath Ja'ad an kutila wa suliba. Kemudian kata perawi hadis ini, kemudian tidak berapa lama datanglah berita tentang kematian Ja'ad dan dia disulibah, disalib. Dia disalib. Naam. Ya ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Wahab bin Munabbih adalah termasuk di antara para tabi'in. Beliau generasi para tabi'in. Beliau termasuk imam di antara para tabi'in. Maka suatu ketika ada seorang yang dia mempunyai kedekatan dengan Jaham bin Safwan,
Lalu dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Jahm bin Safwan, pemikiran Jahmiyah. Dia mulai mempertanyakan kaifiyah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika dia datang kepada seorang imam ini, Wahab bin Munabbih, dan memang merupakan kebiasaan ya di zaman dulu sampai zaman sekarang ini, para penuntut ilmu itu mereka selalu kembali kepada ulama untuk bertanya tentang masalah-masalah yang mereka hadapi, ya. Apakah itu masalah akidah, apakah itu masalah muamalah, apakah itu masalah ibadah. Ala kulli hal mereka selalu kembali kepada para ulama untuk bertanya tentang masalah-masalah mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu juga Rasulullah mengatakan innama syifa'ul ayyi as-su'al. Obat dari kebodohan itu bertanya. Obat daripada apa? Kebodohan itu bertanya. Dan orang selalu bertanya. Bahkan karena budaya kaum muslimin itu selalu kembali kepada para ulama untuk bertanya, maka para ahlul bid'ah pun mereka memanfaatkan kondisi untuk mendatangi para ulama bertanya. Bertanya untuk apa? Bertanya untuk mencari pembenaran atas kebid'ahan mereka. Iya. Nah, maka inilah Ja'ad bin Dirham, orang yang telah terrasuki pemahaman Jahmiyah. Itu dia datang kepada Wahab bin Munabbih bertanya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka karena pertanyaannya itu pertanyaan yang membahayakan dia, dalam pandangan Wahab bin Munabbih ini adalah pertanyaan yang penuh dengan syubhat, maka Wahab bin Munabbih pun memberikan teguran spontanitas, yaitu ba'dal mas'alah. Sebahagian masalah ini bisa membahayakan engkau, ya, engkau masuk di dalam permasalahan yang bisa merugikan engkau. Kurang lebih itu ba'dal mas'alah yuhlikuka, takdirnya, atau ba'dal mas'alah syarrun lak. Sebagian masalah ini jelek bagi engkau, sebagian masalah ini membahayakan engkau, membinasakan engkau. Maka ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, ucapan yang bagus sekali dari Wahab bin Munabbih itu ketika beliau mengatakan begini, laulam yukhbirnallahu fi kitabihi anna lahu yadan wa ainan wa wajhan lama qultu bih. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan, tidak memberitahukan kepada kami di dalam kitabnya bahwa Allah itu mempunyai tangan, mempunyai ain dan mempunyai wajah, lama qultu bih, niscaya aku tidak akan mengatakannya. Maka Syekh Dr. Robi bin Hadi Al-Madkhali hafidhana wa hafidhahallah, ketika menerangkan ini beliau berkata, yakni annallaha huwallazi qala hadza walau lam yaqul hadallahu wa rasuluhu ma qultu bihadza. Yakni Wahab bin Munabbih itu memberikan keterangan tegas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengabarkan tentang hal ini, yang berfirman tentang hal ini. Allah yang mengatakan mempunyai tangan, Allah yang mengatakan mempunyai penglihatan, Allah yang mengatakan mempunyai wajah. Laulam yaqul hadallahu wa rasuluhu ma qultu bihada. Seandainya Allah tidak mengatakannya, Allah dan Rasulnya tidak mengatakannya, niscaya aku tidak akan mengatakan hal ini. Lianna hadza amrun ghaibiyun wala majala lil uqul fihi abadan. Karena apa? Karena perkara ini adalah perkara gaib yang tidak ada ruang sedikit pun bagi akal selama-lamanya. Perkara gaib itu tidak ada ruang bagi akal manusia selama-lamanya, sampai kapanpun tidak ada ruang untuk diberikan kebebasan untuk akal bisa menentukan di situ. Iya. Sementara nama-nama dan sifat-sifat Allah itu perkara gaib. Kata Asy-Syaikh demikian adanya.
Kemudian kata beliau, famahma balagal insanu minadz-dzaka'i wa 'azuma 'aqluhu la yumkinu an yudrika hadhil ghaibiyat lianna hadhil ghaibiyat laisa laha tariqun illa risalat. Bagaimanapun, seberapa besar pun ya, seberapapun kecerdasan seseorang dan seberapa besar pun akalnya, itu la yumkinu an yudrika hadhil ghaibiyat, dia tidak akan mungkin untuk bisa mengetahui perkara gaib, tidak akan mungkin. Seberapa besar pun orang itu dia cerdas, seberapa besar pun kehebatan orang itu, dia tidak akan mungkin untuk mengetahui perkara gaib. Kenapa? Karena li'anna hadhil ghaibiyat laisa laha tariqun illa risalat. Karena perkara gaib ini tidak ada yang bisa, tidak ada jalan untuk mengetahuinya melainkan harus melalui risalah, harus melalui wahyu. Iya. Jadi paham maksudnya, ikhwan? Artinya apa? Artinya sifat-sifat Allah itu perkara gaib. Karena sifat-sifat Allah itu perkara gaib, bagaimanapun kecerdasan seseorang, dia tidak akan mampu untuk mengetahui perkara gaib. Dan cara untuk mengetahui perkara gaib itu tidak bisa dengan cara lain kecuali dengan wahyu. Maka inilah wahyu, kita berbicara demikian karena wahyu berbicara tentangnya. Kita mengatakan yang demikian karena wahyu memberitahukan kepada kita tentang yang demikian itu. Begitu. Nah, mafhum ya? Taib. Kemudian ya ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam ayatnya, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memutuskan perkara mereka, tetapi apa? Ayyakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Masih ada lagi bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan itu selain daripada keputusan Allah dan Rasul. Itu tidak pantas dan tidak layak bagi orang yang beriman untuk yang demikian. Nah, yang berikut, kemudian Ja'ad ini dia mendapatkan nasihat dari Wahab bahwa bin Munabbi rahimana rahimahullah, fattaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, hati-hatilah engkau berada pada jurang kebinasaan. Lalu thumma lam yalbath Ja'ad an qutila wa suliba. Setelah itu ternyata benar, beberapa waktu kemudian Ja'ad ini dibunuh dan disalib. Siapa yang membunuhnya? Yang membunuhnya itu adalah Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Khalid bin Abdullah Al-Qasri nanti disebutkan secara singkat oleh Al-Imam As-Sabuni di kalimat berikut. Tetapi ya ikhwan, ada peristiwa yang menarik dari orang ini. Jadi subhanallah ya, manusia itu seberapa besar pun dia menyembunyikan penyimpangannya, maka penyimpangannya itu pasti akan nampak, pasti akan membawa dia kepada kebinasaan. Jadi kisahnya ini Ja'ad, bahwa suatu ketika Hisham bin Abdul Malik itu seorang gubernur Irak ya. Dia waktu itu juga pernah membunuh orang-orang yang memiliki penyimpangan sebagaimana Ja'ad ini. Sebagaimana dia pernah membunuh Ghailan Al-Qadari,
seorang Ghailan yang berpemahaman Qadariyah, tokoh Qadariyah, dan juga dia membunuh ada seorang yang lainnya. Jadi kisahnya itu disebutkan ya oleh Al-Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syariah, bahwa suatu ketika Ghailan Al-Qadari ini dia menampakkan sebahagian daripada keyakinannya yang rusak. Di antara keyakinannya yang rusak itu dia mengingkari kalam Allah. Dia juga mengingkari al-khullah, yaitu Allah mengangkat Nabi Allah Ibrahim sebagai kekasih. Ittakhadha Ibrahim khalilah, ya. Allah menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai khalil, itu diingkari oleh Ghailan ini. Dan hal-hal yang serupa dengan itu. Maka tatkala hal ini sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin, khalifah, maka sang khalifah panggil orang ini, Ghailan ini. Panggil sampai di sang khalifah, kemudian ditanyakan kepadanya. Apa jawab dia Ghailan ini? Ana ma qultu hadza, aku tidak mengatakan yang demikian. Atau dalam riwayat lain bahwa dia menampakkan bahwa dia ini sudah bertobat dari apa yang pernah dia katakan. Dia sembunyikan kebid'ahannya di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Maka apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Sederhana saja. Jawaban seorang Muslim. Kata beliau begini, kata sang khalifah, nakiluka ila dhahirik fa in kunta shadikan fadak. Kami serahkan engkau pada dhahirmu, atau ya sudah kami terima persaksianmu berdasarkan dhahir dirimu ini. Kalau engkau benar, jujur dalam pengakuan ini, ya itulah yang diinginkan. Itulah yang apa? Diinginkan. Wa in kunta kadiban sallatallahu alaika man yaqtuluk. Namun sekiranya kalau engkau dusta dalam caramu ini, trikmu ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan engkau kepada orang yang akan membunuhmu kelak. Iya. Jawaban Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Lalu berjalannya waktu sampai pada masa pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ternyata Ghailan ini karena sudah berlalu waktu yang lama, dia pikir ya sudah tidak ada perhatian dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, penguasa-penguasa Islam terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Akhirnya dia menampakkan kebid'ahannya itu terang-terangan. Ya, dia menampakkan dan menyiarkan, mendakwakan penyimpangannya berupa pemahaman Qadariyah. Akhirnya Hisham bin Abdul Malik ini waktu itu panggil dia, membunuh dia, dan bunuh satu orang yang sama dengan dia, yaitu bernama Saleh. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syariah demikian. Setelah bunuh, ini sang khalifah menyesal. Kayak pikiran gitu. Karena dia ini, sang khalifah ini terkenal dengan orang yang yatawarra anid dima, orang yang sangat berhati-hati tentang darah manusia, urusan darah. Jadi sang khalifah itu jadi pikiran, ya. Dia nadima ala dzalik, dia sedih menyesali gitu. Ketika mendengar hal ini, ada seorang tabi'in kibar, ya, seorang imam dari kalangan tabi'in yang dia bernama Raja bin Haywah. Langsung tulis surat kepada sang khalifah. Apa suratnya? Isi suratnya tuh, balagani ya Amiral Mukminin annahu waqa'a fi nafsika syai'un min qibali Ghailan wa Saleh. Fa wallah
laqatluhuma afdalu min alfaini minar Rum. Kata dia, telah sampai kepadaku berita wahai Amirul Mukminin bahwa engkau merasa ragu terhadap keputusanmu membunuh siapa? Ghailan dan Saleh. Tapi ketahuilah, wallahi demi Allah, laqatluhuma afdalu min alfaini minar Rum. Keputusanmu untuk membunuh mereka itu lebih utama daripada memerangi 2.000 orang, alfaini 2.000 orang dari tentara Rum. Lebih utama dari membunuh 2.000 orang dari tentara Rum. Kenapa begitu ikhwan? Antum tahu Romawi itu apa? Romawi orang-orang kafir. Membunuh 2.000 orang kafir itu tidak lebih baik daripada membunuh 2 orang ini. Siapa dia? Ghailan dan Saleh. Kenapa? Karena mereka penyebar pemahaman sesat di dalam tubuh kaum muslimin. Maka dari kisah ini dan kisah sebagaimana Ja'ad ini dibunuh, itu para ulama memberikan keterangan kepada kita bahwa sesungguhnya ahlul bid'ah, inna ahlal bid'ah adarru alal Islam minal Yahud wan Nasara. Sesungguhnya ahlul bid'ah itu lebih membahayakan Islam daripada Yahudi dan Nasara. Lebih membahayakan Islam dari Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ya karena orang-orang kaum muslimin itu umumnya mereka tidak akan terkecoh dengan seruan dakwahan orang-orang kufar, orang-orang kafir. Karena mereka tahu jelas ya ini kafir, jelas. Ngapain ikut seruannya? Tapi kalau ahlul bid'ah, mereka datang dengan penampilan Islam, datang dengan wajah sebagai orang yang taat dalam beragama, lalu dengan kondisi yang demikian mereka menyesatkan manusia, menyesatkan kaum muslimin. Naam, mafhum ya ikhwan? Sebab itu bahaya mereka ador, sangat bahaya. Sangat bahaya terhadap Islam. Nah, kalau antum lihat ya, tanukilkan di dalam Ibnul Jauzi, kemudian Al-Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir, itu ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat Al-An'am ya, ayat 108 ya. Itu Al-Imam Asy-Syaukani menjelaskan kepada kita begini. Inna haula'i la yu'athiru fihim illa sayf. Ya. Orang-orang ini ya, orang-orang yang membuat penyimpangan-penyimpangan di dalam Islam ini, itu tidak ada yang bisa mempengaruhi mereka kecuali pedang. Ya, ini mereka itu harus dihukum oleh penguasa. Kenapa? Karena kata beliau, wa huwa al-hukmul adl liman anada syari'ah al-mutahhara wa ja'ala al-mukhalafah laha wa tajarru' ala ahliha didanahu wa hajirahu kama yushahidu dhalika fi ahli al-bid'ah alladhi idza du'u ila haqqin waqa'u fi kathirin minal batil wa idza urshidu ila sunnah qabaluha bima ladaihim minal bid'ah fahaula'i hum al-mutala'ibuna bid-din al-mutahawinuna bisyara'i wa hum syarrun minaz zanadiqah. Kata Imam Asy-Syaukani, itu adalah hukuman yang paling adil bagi mereka, bagi orang-orang yang menentang syariat Allah, yang mereka menjadikan atau mengambil jalan menyelisihi syariat Allah dan keras kepala terus menerus di dalam penyimpangan mereka, terus menerus dalam penyimpangan mereka, sebagaimana pada kenyataannya yang disaksikan dari kalangan ahlul bid'ah, yaitu alladzina idza du'u ila haqqin waqa'u fi katsirin minal batil. Apabila mereka diseru kepada kebenaran, diseru kepada al-haq, diajak kepada kebenaran, mereka justru terjatuh dalam banyak sekali daripada kebatilan. Wa idza urshidu ila sunnati qabaluha bima ladaihi minal bid'ah.
Dan apabila mereka itu dibimbing kepada sunnah, justru mereka menolaknya, mereka menentangnya dengan apa yang ada pada mereka daripada kebid'ahan. Ahlul bid'ah kalau diajak kepada sunnah, dia akan melawan sunnah itu dengan kebid'ahannya. Begitu. Paham ya? Dia keras kepala dalam kebid'ahannya. Nah, orang-orang ini, kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, faulai humul mutala'ibuna bid-din al-mutahawinuna bisyara'i'. Mereka ini orang-orang yang bermain-main dengan agama dan orang-orang yang meremehkan agama. Wa hum syarrun minaz zanadiqah. Dan mereka lebih buruk daripada orang-orang zindiq. Lebih buruk daripada apa? Orang-orang zindiq. Maka ikhwanna fid din azani Allah wa iyyakum, itulah bahayanya bid'ah di dalam agama. Maka dari itu kenapa para ulama dari zaman ke zaman selalu berusaha keras membentengi agama ini, ya, baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang ibadah, dari berbagai macam distorsi ke dalam agama, dan mereka memberikan peringatan keras kepada setiap penyimpangan dan para pelaku penyimpangan. Bahkan ada bibit-bibit penyimpangan, para ulama telah memberikan jalan-jalan atau memberikan langkah-langkah antisipasi supaya tidak terjadinya penyimpangan. Kenapa? Karena orang-orang yang menyimpang dengan kebid'ahan mereka di dalam agama itu bahaya mereka jauh lebih besar. Jauh lebih apa? Lebih besar. Mafhum ya ikhwan? Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa khataba Khalid ibn Abdullah Al-Qasri Yawm al-Adha bil Basrah. Pada hari Idul Adha, hari Nahar, Khalid bin Abdullah Al-Qasri dia berkhutbah di Basrah. Basrah itu masuk dalam wilayah Irak ya. Irak di zaman dulu, zaman kejayaannya Islam, itu Irak itu termasuk kota-kota yang penuh dengan para penuntut ilmu. Jadi ada Irak itu ada dua, ada Basrah, ada Kufah. Ya, di sanalah para manusia, para imam, para penuntut ilmu bolak-balik ke sana untuk belajar. Nah, maka kita ada kenal, ada pendapatnya ahli Kufah, ada pendapatnya ahli Basrah, ya, dan seterusnya. Nah, gubernur Basrah ketika itu adalah Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Faqal fi akhiri khutbatihi, satu dia berkhutbah di hari Idul Adha, hari Nahar. Lalu biasanya hari Nahar itu disebutkan hari Nahar. Kenapa disebutkan hari Nahar? Ya, hari Nahar itu juga hari penyembelihan kurban ya. Tapi biasanya itu dinisbatkan kepada penyembelihan unta. Jadi nahar, sembelih unta itu namanya nahar. Ya, kalau sembelih ayam namanya apa? Hah? Apa? Bahasa Arab sembelih apa? Alia kamu sajalah. Nah, ikhwan, kenapa unta itu sembelih unta namanya nahar? Unta itu kalau mau sembelih dia nggak sama sembelih sapi, nggak. Cukup kalau antum lihat ada orang-orang Arab sebagian kadang-kadang mereka pakai apa di kepala itu? Apa yang ya sorban, terus itu ada yang hitam itu biasa kayak tali di kepala. Itu sebenarnya hakikatnya itu bukan hiasan sorban, bukan. Itu untuk pengikat kaki unta. Ya. Jadi itu nanti disarung di bagian depan unta ini, dua ini, apa tangan apa kaki terserah antum lah, kita tidak tahu mana tangannya mana kakinya, tapi bagian depan daripada unta ini itu nanti dilipat, dia duduk gitu disarung, paham ya, disarung, jadi dia nggak terbuka lagi kemana-mana, jadi dia jadi pendek kan, bisa dijangkau. Nah, dalam keadaan duduk kayak gitu pakai parang sudah ditikam gitu, sembelih unta, itu sembelih unta kayak gitu, nahar namanya, iya. Makanya disebutkan Yaumun Nahar, hari apa? Hari Nahar, hari penyembelihan unta, hari
hari kurban. Ya. Nah, unta itu kalau mau disembeli dia sedih. Dia sedih. Kita pernah di Yaman waktu mau sembeli unta. Antum biasanya tuh sembunyi apa? Pedang sembelihan itu sembunyi. Nah, kalau dia lihat antum dari jauh sudah dengan pedang di hari kurban, nangis, keluar air matanya. Apa? Unta itu. Subhanallah. Tapi ingat, unta itu termasuk hewan yang paling ingat dan paling dendam. Jadi kalau misalnya dia masih umur 5 tahun, 3 tahun, antum pernah sakiti dia, pukul atau apa, ya udah enggak apa-apa. Nanti 15 tahun kemudian antum sudah lupa. Ya. Jangan coba-coba berdiri di pinggir tebing, ditabrak sama unta kasih jatuh. Ya. Atau ada tidur-tidur ya ditendang sama unta. Nah, dia ingat apa namanya? Rupanya dia belum belajar bab memaafkan, ya. Nah, maka ikhwan fillah azani Allahu iyyakum, disitulah pada hari kurban itu Khalid bin Abdullah Al-Qasri dia berkhutbah. Di akhir daripada khutbahnya itu apa dia katakan? Insarifu ila manazilikum wa dhahhu barakallahu lakum fi dhahayakum. Pulanglah ke rumah-rumah kalian dan sembelilah kurban-kurban kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada sembelihan-sembelihan kalian. Fa inni mudahhil yauma bil Ja'd bin Dirham. Sesungguhnya aku hari ini akan berkurban dengan Ja'ad bin Dirham. Akan apa? Berkurban dengan Ja'ad bin Dirham. Fa innahu yaqul, karena dia mengatakan lam yattakhidillahu Ibrahima khalila wa lam yukallim Musa taklima. Karena Ja'ad bin Dirham ini dia berpendapat bahwa Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil dan Allah tidak berbicara langsung kepada Musa. Dia mengingkari khullah dan dia mengingkari apa? Kalam bagi Allah Azza wa Jal. Sebab inilah kata sang gubernur, aku akan berkurban dengan dia pada hari ini. Naam. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Di sini apa ini? Coba anda lihat ada. Maaf ya Pak Usia. Mana ya Pak Usia kalian? Oh ya. Ta'ala Allahu amma yaqulu al-jad uluwan kabira. Ya, maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh Ja'ad ini dengan apa? Uluwan kabira. Wa nazala 'anil mimbar fadzabahahu biyadihi wa amara bisalbih. Maka turunlah sang gubernur Khalid bin Abdullah Al-Qashri dari mimbar, lalu dia sembelih siapa? Ja'ad bin Dirham, lalu dia disalib. Dia perintahkan orang untuk menyalib dia. Dan ini apa? Ya kawan, pemimpin-pemimpin kaum muslimin di masa-masa keemasan Islam itu memang mereka bukan orang-orang yang pemerintahannya itu suci, tidak. Ada pada mereka kedoliman, ya, kekeliruan. Tetapi dengan mereka itu Allah menjaga agama. Mereka mempunyai perhatian yang sangat kuat untuk menjaga agama. Madrasah-madrasah dibangun, tempat-tempat penghafal Al-Quran dibangun, difasilitasi oleh mereka, dan mereka apa? Menjaga agama dari penyimpangan-penyimpangan. Ada orang yang menyimpang dihukum oleh mereka. Nanti urusan dia nepotisme, urusan dia korupsi, ya itu mungkin ada saja, tapi dengan itu bukan urusan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling terpenting adalah dia itu bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Ya.
Dari ketoliman-ketoliman mereka, itu mereka menjaga agama. Bahkan mereka tidak segan-segan menghukum setiap orang yang menyimpang. Coba antum bayangkan, Khalid bin Abdullah Al-Qasri, dia menyembelih Ja'ad bin Dirham dengan tangannya sendiri. Karena apa? Karena penyimpangannya Ja'ad tiri. Ya, dan begitu pula, ya sebagaimana yang tadi ana sampaikan dalam kisah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri di dalam apa? Asy-Syariah, bahwa adanya apa? Pembunuhan yang dilakukan oleh sang khalifah kepada orang-orang yang menyimpang. Dan ini memang tugas pemerintah. Tugas apa? Pemerintah. Tapi secara umum ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa itulah pemerintahan Islam dalam menjaga kemurnian agama. Dalam menjaga apa ya ikhwan? Kemurnian agama. Nah, tapi tidak boleh antum sendiri-sendiri melakukan langkah-langkah seperti ini, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ya ila huna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Ya, dengan demikian bab istiwanya Allah telah kita selesaikan. Kita masuk pada bab yang berikut biidznillah, yaitu tentang apa? Nuzulullah atau nuzulur rabbi wa maji'ah, yaitu sifat turunnya Allah dan sifat datangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Taib ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.